Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasir Sanabia dari Kelas 11 Studio. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan biografi dan latar belakang Uwais Al-Qarni, tugas akil akhlak. Uwais Al-Qarni adalah seorang figur mulia dalam sejarah Islam yang digolongkan sebagai tabi'in terbaik generasi setelah sahabat Nabi, dan terkenal karena baktinya yang luar biasa kepada ibunya. Nama Uwais bin Amir berasal dari Qarn, sebuah kota di wilayah perbatasan Arab Saudi dengan Yaman. Penduduk dari Qarn di Yaman, dari suku Murad dan kemudian dari Qarn. Status hidup pada masa Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak pernah bertemu langsung dengan beliau. Tidak termasuk sahabat Nabi karena terkendala oleh baktinya kepada ibunya. Latar belakang kehidupan keluarga: hidup dalam kemiskinan bersama ibunya yang sudah tua, rentan, lumpuh dan buta, atau menderita penyakit kulit seperti kusta. Ayahnya telah lama meninggal dunia, menjadikannya seorang yatim. Bekerja sebagai pengembala kambing atau domba. Hasil usahanya hanya cukup untuk makan ibunya sehari-hari. Kesalehan: dikenal sangat taat beribadah, sering berpuasa dan sangat berbakti kepada ibunya. Ia memeluk Islam setelah mendengar dakwah dari sahabat Nabi yang dikirim ke Yaman. Keistimewaan: Rasulullah SAW memuji beliau dan menyebutnya sebagai penghuni langit karena kemuliaan dan baktinya kepada sang ibu. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada sahabat, khusus Umar bin Khattab radhiyallahu anha dan Ali Abi Thalib radhiyallahu anha, untuk mencari Uwais dan meminta doanya karena doanya sangat makbul. Uwais juga pernah menderita penyakit kulit putih-putih dan sembuh. Hanya menyisakan bulatan putih sebesar dirham di tengkuknya dan menjadi tanda pengenalnya. Kepribadian dan gaya hidup: zuhud dan tawadu, kerendahan hati, tawadu. Uwais Al-Qarni dikenal sebagai pribadi yang sangat rendah hati. Ia lebih memilih untuk tidak dikenal banyak orang dan sering dicemooh atau diolok-olok oleh penduduk setempat karena penampilannya yang miskin dan kegiatannya yang dianggap aneh, seperti menggendong anak lembu. Keikhlasan: ia tidak pernah mencari popularitas atau pengakuan manusia. Amalnya murni hanya karena Allah. Ketika akhirnya ia dicari oleh Khalifah Umar dan Ali, ia menolak tawaran bantuan atau jaminan hidup dari Baitul Mal dan memilih untuk tetap hidup sederhana dan menjauhi ketenaran. Bekerja keras dan penyayang: meskipun miskin, ia bekerja keras sebagai pengembala untuk menghidupi ibunya. Jika ada kelebihan rezeki, ia menggunakannya untuk menolong tetangganya yang juga kesusahan. Kesederhanaan: Uwais hidup dalam kesederhanaan dan tidak terikat pada harta duniawi, mengajarkan bahwa kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. 2. Derajat spiritual dan keutamaan karomah: tabi'in terbaik. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW menyebutkan Uwais sebagai sebaik-baik tabi'in. Hadis riwayat Muslim. Doa yang mustajab: keistimewaan Uwais yang paling terkenal adalah doanya yang selalu dikabulkan. Nabi SAW secara khusus berpesan kepada Umar dan Ali agar jika bertemu dengannya meminta doa dan istighfar, permohonan ampun darinya. Ini merupakan bentuk penghormatan tertinggi dari Nabi kepada seorang tabi'in. Ibadah: selain berbakti kepada ibu, Uwais dikenal karena ibadahnya yang tekun. Dikisahkan ia sering berpuasa di siang hari dan menghabiskan malamnya dengan beribadah atau bermunajat. Yang ketiga, hubungan dengan sahabat Nabi. Wasiat Nabi: Uwais Al-Qarni adalah satu-satunya tabi'in yang disebut namanya secara spesifikasi oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, disertai ciri-ciri khusus bekas luka putih di telapak tangan agar mudah dikenali. Kematian Syahid: wafat di Perang Siffin. Uwais Al-Qarni wafat sebagai seorang syahid pada tahun 37 Hijriah sekitar 657 Masehi saat terlibat dalam Perang Siffin bertemu di pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya.
Allahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.